Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Ini adalah bagian buah roh. Pergilah dan lihat nanti. Luas ruangan itu kira-kira 300 meter persegi. Itu berisi semua jenis buah roh dan tanaman langka. Setiap buah roh memiliki deskripsi yang menyertainya. Berbagai buah roh langka muncul. Itu hanya berumur puluhan tahun. Namun harganya sudah ratusan ribu koin federasi. Semuanya sangat mahal. Tang Wuli melihat semua buah roh ini dan ingin menangis. Dengan cepat dia melihat lebih lama lagi dan akhirnya menemukan buah roh yang dia cari. Itu di area terakhir yang dia cari. Buah kristal es. 30 tahun, buah roh tipe es langka memelihara jiwa bela diri tipe air. Itu juga dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Harga lelang awalnya adalah 180.000 koin federasi. Harga akhir yang diharapkan adalah 220.000 hingga 250.000 koin federasi. Buah api merah 40 tahun, atribut api, memelihara jiwa bela diri tipe api, dan dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa. Harga lelang awalnya adalah 160.000 koin federasi dan diharapkan akan terjual di angka 220.000 hingga 230.000 koin federasi. Setelah memverifikasi dengan matanya sendiri bahwa kedua buah roh itu benar-benar ada, kepercayaan Tang Wulin pada kata-kata sosok emas itu meningkat sedikit. Namun usia kedua buah ini jauh dari sebuah buah 100 tahun yang dia butuhkan. Benar, ini dia. Sheshe tiba-tiba muncul dan berjalan ke sisi Tang Wulin. Ini buah kristal es dan itu buah api merah. Tang Wulin bergumam. Tapi itu bukan buah yang berumur 100 tahun. Sheshe menjawab, ini adalah lelang. Semakin langka barangnya, semakin tinggi level barang itu akan dilelang. Ini hanya barang normal tingkat pertama. Aku yakin buah 100 tahun dapat ditemukan di tingkat kedua. Tapi kita tidak bisa naik ke tingkat kedua. Tang Wulin bertanya, mengapa tidak? Sheshe menjawab, untuk memasuki level kedua, kamu harus membayar deposit terlebih dahulu untuk mendapatkan kualifikasi untuk mengajukan penawaran, atau kamu harus menjadi profesional peringkat ketiga dan dapat masuk. Berapa deposit ini? Tang Wulin bertanya. Sheshe menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu nampaknya sangat ingin mendapatkan buah kristal es dan buah api merah berusia ratusan tahun itu. Kalau tidak, kenapa kamu begitu serius? Tang Wulin menghela nafas lembut dan hanya berkata, tolong lanjutkan saja dan jelaskan. Mengamati kepahitan dalam tatapan Tang Wulin, Sheshe mengerutkan keningnya. Wulin, apa kamu menemukan kesialan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berbohong padamu dan aku juga tidak bisa memberitahumu. Jika kamu tidak menjelaskan, maka aku akan bertanya kepada orang lain. Setelah melihat bahwa Tang Wulin akan pergi, Sheshe buru-buru menghentikannya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jumlah deposit adalah 100.000 untuk memasuki level kedua. Saat kamu mencapai level ketiga, kamu perlu menambahkan 100.000 lagi ke setoran. Saat kamu pindah ke level yang lebih tinggi, nilai barang akan meningkat dan begitu pula jumlah deposit. 100.000 koin federasi. Tang Wulin benar-benar telah menghemat cukup banyak uang beberapa bulan terakhir ini dan dapat menghasilkan uang sebanyak 100.000. Namun jumlah setoran itu benar-benar membuatnya putus asa. Kemudian dia ingat bahwa Sheshe telah menyebutkan profesional peringkat ketiga. Lalu bagaimana menjadi profesional peringkat ketiga dan memenuhi syarat untuk masuk? Sheshe menjelaskan, profesional peringkat ketiga dianggap kelas elit. Grandmaster jiwa juga setara dengan profesional peringkat ketiga. Namun kamu harus menempuh jarak sebelum mencapai tingkat Grandmaster jiwa. Juga demikian bagiku, Master Roh. Tang Wulin benar-benar memiliki jarak yang harus ditempuh hanya untuk mencapai peringkat 20, tetapi juga seorang pandai besi. Setelah menyelesaikan banyak tugas untuk asosiasi pandai besi, pemahamannya tentang asosiasi tubuh, dia sekarang tahu bahwa 1000 penempaan adalah indikasi dari pandai besi peringkat ketiga dan
Satu-satunya kendali dia adalah Mang Tian melarang dia untuk mengungkapkan keahliannya. Inilah alasan mengapa Tang Wulin tidak mencoba ujian pandai besi peringkat ketiga. Sore ini Mang Tian akan tiba di kota Laut Timur. Panggilan Tang Wulin malam itu meminta kunjungan Mang Tian adalah untuk alasan yang tepat untuk mengizinkan Tang Wulin mencoba ujian pandai besi peringkat ketiga. Setelah menjadi pandai besi peringkat ketiga, gajinya untuk menyelesaikan tugas akan jauh lebih besar. Sheshe melanjutkan, Wulin, jika ada area di mana kamu membutuhkan bantuanku, tolong beritahu aku. Aku akan membantumu dengan kemampuan terbaikku. Aku baik-baik saja. Oke. Ayo lanjutkan dan periksa barang yang lain. Dia menyembunyikan emosinya karena dia telah memastikan bahwa rumah lelang memiliki barang-barang yang dia cari. Tang Wulin akan kembali lagi ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun 10 tetes darah dari monstro 100 tahun tipe naga, mungkin ada kemungkinan dia juga bisa menemukannya di sini. Namun dia tetap diam tentang hal itu. Di hadapan Guye dan Sheshe, misi terpentingnya hari ini adalah memeriksa area ini. Pada akhirnya, perjalanan rumah lelang ini tidak sia-sia. Ketiganya berjalan-jalan di sekitar level pertama dan mempelajari tentang item baru. Mereka juga memeriksa beberapa tempat yang sudah dikenal, misalnya bagian logam tempa. Namun hanya logam tempa ratusan pemurnian yang ditemukan. Ribuan penempaan ada di lantai kedua. Penemuan ini memenuhi hatinya dengan harapan jika dia bisa memenuhi syarat sebagai pandai besi peringkat ketiga dan mengambil tugas penempaan peringkat ketiga dengan waktu yang cukup, itu akan menjadi mungkin baginya untuk mengumpulkan cukup dana. Setelah mereka meninggalkan rumah lelang, ketiganya kembali ke akademi untuk makan siang. Bukannya mereka tidak ingin makan siang di luar akademi, tetapi nafsu makan Tang Wulin terlalu besar. Dia enggan meminta Sheshe dan Guye untuk membayar makanan, jadi kembali ke akademi untuk makan gratis adalah keputusan yang paling hemat biaya. Tang Wulin berkata kepada Sheshe, aku akan pergi ke bengkel tempat siang ini. Kalian harus kembali dan berlatih. Benar, bisakah kalian juga pergi dan mengumpulkan informasi tentang kelas 1? Kita tidak memiliki pengetahuan tentang mereka. Sheshe tahu tentang kebiasaan Tang Wulin pergi ke bengkel setiap minggu selama hari istirahat mereka. Baiklah, kamu bisa pergi. Bukankah ini hanya kelas 1? Aku bisa mengalahkan mereka sendiri. Sheshe dengan arogan menyatakan. Tiba-tiba suara terdengar. Apa kau tidak takut badai besar akan memotong lidahmu itu? Pada saat ini suara aneh dan sinis terdengar. 3 ikan kecil dari kelas 5. Oh. Tang Wulin, Sheshe, Guye berbalik pada saat yang bersamaan dan menemukan beberapa siswa divisi menengah berdiri agak jauh. Usia mereka mirip dengan usia trio Tang Wulin. Orang yang berbicara adalah seorang anak laki-laki. Selain dia, yang lain yang berdiri bersamanya semua memiliki ekspresi kaku saat mereka memelototi trio itu. Ekspresi Sheshe menjadi dingin saat dia menggebrak meja. Tepat ketika dia akan bergerak ke arah mereka, Tang Wulin menarik Sheshe kembali. Dia berbicara kepada Sheshe dengan suara rendah. Kita telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi gurumu. Tidak bisakah kamu mengendalikan diri sendiri? Melotot dengan dingin, Sheshe berbicara. Kalian pasti dari kelas 1. Lusa, kalian akan menjadi kelas 2. Bocah eksentrik itu tertawa. Bagus kalau begitu, aku ingin melihat kalian apa yang kalian miliki yang akan membawa kami ke kelas 2. Matanya berbinar saat dia berbicara. Dia menegang, lalu tubuhnya tiba-tiba tumbuh sedikit dan tampak menjadi sangat lembut. 2 cincin roh kuning muncul dari bawah kakinya. 2 cincin roh. Seorang Grandmaster jiwa. Trio Tang Wulin semuanya terkejut. Meskipun lawan mereka adalah kelas 1, mereka seharusnya memiliki level yang sama. Mereka semua baru berusia 9 tahun. Fakta bahwa dia sudah menjadi Grandmaster jiwa benar-benar mengejutkan. Tang Wulin mengambil langkah maju untuk menempatkan dirinya di depan Guye dan Sheshe. Terlepas dari aura kuat dari pihak lain, Tang Wulin sebenarnya merasa gembira. Dia sama sekali tidak merasa takut. Cincin roh putih muncul dari bawah kakinya dan rumput biru perak keluar dari telapak tangannya. Hahaha. Sampah dengan hanya 1 cincin roh 10 tahun berani menjadi begitu sombong. Ini terlalu lucu. Aku akan menunggu sampai kita berada di tahap kompetisi. Sebelum aku menghajar kalian, aku akan memberitahu kalian perbedaan antara jenius dan sampah. Aku
Wei Xiaofeng dari kelas 1, ingatlah namaku. Setelah mengatakan ini, Wei Xiaofeng menarik kekuatan jiwanya menyebabkan tubuhnya kembali normal sebelum berbalik dan dengan bangga pergi. Bajingan! Xie Xie ingin bergegas, tetapi rumput biru perak Tang Wulin sudah melilit pinggangnya menahannya. Jangan tertipu, kata Tang Wulin. Dia ingin kita bertindak lebih dulu sehingga dia tidak akan menerima hukuman apapun dari akademi. Tunggu saja sampai kita naik ke panggung. Cahaya dingin berkedip di dalam mata Xie Xie. Apakah dua cincin roh benar-benar luar biasa? Kita hanya harus menunggu dan melihat. Tang Wulin berkata, aku akan pergi ke bengkel dulu. Gurumu tidak akan membantu kita menganalisis lawan. Dia selalu menyerahkan kepada kita untuk beradaptasi. Jadi, kalian berdua pikirkan cara untuk menyelidiki situasi di kelas 1 dan kita akan bertemu untuk membahas malam ini. Meskipun Xie Xie tidak sepenuhnya yakin, ketiganya masih merasakan sedikit tekanan ketika Wei Xiaofeng mengungkapkan dua cincin rohnya. Menghadapi lawan seperti ini, bagaimana mereka bisa mengamankan kemenangan? Berusia 9 tahun dan dia memiliki dua cincin roh. Dia pasti seorang jenius di antara para jenius. Harus dikatakan bahwa dalam keadaan normal, tahun pertama dari kelas lain tidak akan memiliki siapapun dengan dua cincin roh sampai setidaknya tahun ketiga. Xie Xie mempertanyakan apakah dia sendiri benar-benar jenius atau tidak. Lagi pula, masih ada celah antara dia dan seorang dengan dua cincin roh. Baik, kita akan memberi mereka pelajaran besok, kata Xie Xie sambil berjalan pergi dengan ekspresi suram. Guye berjalan ke sisi Tang Wulin. Senyum lembut di wajahnya muncul. Tidak perlu memperhatikan mereka. Kita pasti akan mengalahkan mereka. Dia menepuk bahu Tang Wulin sebelum pergi. Tubuh mungil Guye dengan cepat ditelan oleh kerumunan. Tang Wulin mengepalkan tinjunya beberapa kali. Rekan satu timnya sangat kuat, namun sebagai kapten, kekuatannya sangat sederhana. Terlepas dari apakah itu demi kelangsungan hidup untuk menjadi lebih kuat, dia harus segera mendapatkan buah kristal es dan buah api merah. Mang Tian belum datang ketika dia tiba di bengkel, jadi Tang Wulin mulai mengerjakan tugas penempaan yang dia terima seminggu sebelumnya. Dengan latihan lanjutannya dari palu perak berat 1000 penempaan, tugas pandai besi peringkat kedua sudah mudah baginya. Tak satu pun menghasilkan produk yang rusak dan dia sekarang dapat menerima 2 tugas setiap minggu. Dengan demikian dia sangat menghasilkan lebih banyak uang. Tang Wulin mengambil semua tabungannya. Setelah menghitung semuanya, dia menemukan bahwa dia memiliki lebih dari 320.000 koin federasi. Meskipun masih kurang untuk harga buah kristal es dan buah api merah, tidak akan terlalu sulit untuk membuat perbedaan jika dia bisa menerima tugas peringkat ketiga. Tang Wulin duduk di sana menatap kosong pada bongkahan logam yang dimilikinya. Sejak dia tiba di kota Laut Timur, banyak hal telah terjadi dan mengubah hidupnya. Dia telah menemukan banyak hal yang bahkan tidak ada di kota Gloribond. Setelah beberapa bulan, keraguan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Dunia yang indah telah terbuka baginya. Kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dia selalu menyimpan kata-kata yang diucapkan ayahnya di dalam hatinya sebelum dia pergi. Kau harus selalu melihat ke depan. Tepat sekali. Aku hanya bisa bergerak maju untuk melihat dunia yang lebih indah. Tepat pada saat ini, suara pintu terbuka dari luar. Tang Wulin buru-buru pergi untuk memberi salam pada Mang Tian. Tang Wulin sudah lama terbiasa dengan kebiasaan gurunya. Setiap kali Mang Tian berkunjung, dia akan memeriksa semua barang jadi dan kemajuan tempat Tang Wulin. Tidak buruk, pemurnianmu tepat. Mang Tian mengangguk, mempertimbangkan betapa ketatnya dia bisa mengatakan pujian seperti itu sudah luar biasa. Ini semua karena bimbingan guru, kata Tang Wulin dengan cepat. Mang Tian meletakkan logam di tangannya dan berbalik menghadapnya. Sudahkah kamu belajar bagaimana menjadi fasih juga? Mulutmu sangat manis sekarang. Tang Wulin menjulurkan lidahnya. Tidak, kata-kata itu adalah dari hatiku. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.